bunuh istrimu juga. Kemarin ada sempat niat. Cuman kamu berpikir anakmu masih kecil begitu. Jadi kamu urungkanlah niat itu. Seorang bos toko ponsel di Pekanbaru menikam seorang karyawan rumah makan secara membabi buta. Pria bernama Bambang Heriawan itu melancarkan aksinya saat korban sedang bekerja pada Sabtu 10 Mei. Akibat penikaman itu, korban langsung terkapar bersimbah darah dengan luka 9 tusukan. Korban yang sudah tak berdaya kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Usai melancarkan aksinya, pelaku berusaha kabur dari kejaran massa. Namun pelaku akhirnya menyerahkan diri ke markas Brimob Polda Riau dan diamankan ke Polsek Sukajadi. Dari pengakuan pelaku, ia nekat melakukan aksinya karena cemburu istrinya dekat dengan korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Cuman kamu berpikir anakmu masih kecil begitu. Jadi kamu urungkanlah niat itu. Jadi sekarang korban atas nama Rizky pada saat itu sedang di dalam rumah makan bersiap-siap mau pulang kampung ke Pariaman. Nah, pada saat itu pelaku yang sudah mempersiapkan pisau ya, yang ada di sini langsung masuk ke dalam kedai dan secara tiba-tiba menyerang korban. Kemudian pelaku ini menusukkan pisau tersebut ke korban hingga 9 kali. Ada yang di dada, ada yang di tangan, ada yang di bawah perut. Demikian. Pada saat itu setelah dilakukan penusukan, korban pelaku atas nama Bambang Heriawan melarikan diri. Nah, setelah itu warga melaporkan ke polisi juga dan melaporkan. Kemudian tim Pusnam membawa komando Kanit Reskrim Kapolri Lewat Dirgantara melakukan pengejaran dan memang saat itu kebetulan ada juga rekan-rekan kita dari Brimob yang melakukan pengejaran. Kemudian tidak sampai dalam waktu 1 jam pelaku berhasil kita tangkap. Namun karena pada saat kejadian setelah dilakukan pengejaran korban terjatuh ke pelaku dan terdapat luka yang besar di tangannya, maka selanjutnya kita bawa dulu ke Rumah Sakit Bayangkara. Untuk motifnya apa? Untuk motifnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan keterangan dari pelaku bahwa istrinya ini ada selingkuh dengan pelaku, Semara lah seperti itu. Nah, ini sudah berlangsung menurut keterangan pelaku sudah berlangsung dalam 2 bulan belakangan dan istrinya pun sempat meningkat dari rumah katanya membawa anak-anak. Kemudian setelah dia telusuri bahwa dia yakin bahwa istrinya ini sudah selingkuh dengan korban yang atas nama Rizky tersebut. Pelaku ini ada counter ponsel di Jalan Ahmad Dahlan. Kemudian korban ini kan kerja di rumah makan juga, rumah makan ada di Jalan Ahmad Dahlan dan tidak jauh dengan usahanya pelaku seperti itu. Nah, menurut keterangan pelaku dan kita juga sudah lakukan pemeriksaan, memang sudah ada sekitar 2 bulan hubungan keluarga pelaku dan istri tidak harmonis. Pasalnya Pak? Pasal yang kita sangkakan pasal 340 atau pembunuhan berencana ya, karena memang si pelaku atau tersangka ini sudah mempersiapkan membeli pisau dari pasar bawah pada pagi harinya
sebelum malam harinya dia melakukan penusukan. Ancamannya Pak? Ancaman penjara. Ancaman hukumannya kalau pasal 340 itu bisa hukuman mati ya, bisa juga seumur hidup dan paling minim itu 20 tahun. Berarti korban ini selingkuhan dengan istri. Iya, seperti itu. Ya, dan memang dia meyakini setelah kita juga interogasi kenapa sampai membunuh. Dia sudah melakukan penelusuran di mana menurut informasi dari pelaku di dalam handphone istrinya ini pun sudah ada foto-foto mereka seperti itu. Makanya dia yakin. Kemudian pernah juga katanya ditelusuri sampai ke penginapan seperti itu. Namun memang dia belum bisa menangkap secara langsung seperti itu.